Pak Ahmad, tukang becak legendaris di Pasar Baru, dikenal dengan celotehannya dan kemampuannya berkelit dari macet. Suatu hari, seorang bule mendekatinya. Bule itu menawarkan tumpangan, dan Pak Ahmad yang selalu haus uang setuju. Di perjalanan, bule itu mengeluarkan sebuah kotak kayu. Ini mesin waktu, katanya dengan logat Inggris. Mau coba? Pak Ahmad yang mengira itu kotak berisi durian langsung terkesima. Ia membayangkan dirinya menjelajahi masa lalu, bertemu dengan Sultan Agung, bahkan mencuri resep awet muda. Ia masuk ke dalam kotak. Brum! Kotak itu bergetar. Pak Ahmad merasa aneh, seperti tersedot ke dalam pusaran. Lalu, hening. Ketika Pak Ahmad membuka mata, ia masih di pasar. Becaknya masih di tempat semula, bule itu sudah hilang. Yang berbeda hanyalah ada stiker di becaknya bertuliskan, becak Pak Ahmad dijamin sampai tujuan. Mungkin, mesin waktu ternyata, di sebuah hutan di lereng Gunung Slamet, hiduplah seekor monyet bernama Jojo. Jojo bukan monyet biasa. Ia dikenal sangat cerdas, bahkan lebih pintar dari kebanyakan mahasiswa semester akhir. Suatu hari, ia menemukan sebuah pisang yang bersinar aneh. Pisang itu berbau harum, seperti campuran durian dan parfum Perancis. Jojo penasaran. Ia mengupas pisang itu perlahan. Begitu gigitan pertama menyentuh lidahnya, ia merasakan sensasi yang luar biasa. Rasanya seperti memenangkan lotre, mendapatkan promosi jabatan, dan menemukan jodoh sekaligus. Seketika, Jojo merasa dirinya bisa berbicara bahasa manusia. Ia pun berteriak, "Saya ingin menjadi raja hutan." Semua hewan di hutan tercengang. Burung-burung berhenti berkicau, kera-kera berhenti bergelantungan, bahkan harimau pun berhenti mengaum. Mereka menatap Jojo dengan campuran rasa kagum dan takut. Jojo, yang merasa dirinya maha kuasa, mulai memerintah. Bayangin, pelaut paling lucu di dunia ini tidak bisa berenang, tapi dia malah jadi legenda laut. Kenapa? Simak sampai habis. Punchline-nya bakal bikin kamu mikir ulang tentang cara kita menghadapi masalah. Di sebuah kapal nelayan kecil, hiduplah Pak Jono, pelaut yang terkenal sangat lucu. Tapi ada satu rahasia besar. Pak Jono tidak bisa berenang sama sekali. Semua orang di kapal tahu itu, tapi mereka tetap mempekerjakannya karena Pak Jono selalu bikin suasana ceria. Suatu hari, kapal mereka terkena badai besar. Semua orang panik, kecuali Pak Jono. Dengan santainya, dia malah duduk di buritan sambil makan kerupuk. "Kamu nggak takut, Pak Jono? Kapal bisa tenggelam," tanya anak buah kapal. Pak Jono cuma tersenyum dan bilang, "Tenang, saya sudah siapkan pelampung istimewa." Semua orang penasaran, lalu dia tunjukkan pelampungnya, sebuah ban bekas yang dipasang di pinggangnya. Tiba-tiba ombak besar, siapa sangka, hujan bisa bikin orang masuk rumah sakit gara-gara doa. Di sebuah desa, si Ujang mau nikah. Tapi setiap kali dia rencana nikah, hujan terus. Gagal 3 kali. Desa sampai ganti nama jadi Desa Hujan Terus. Akhirnya Ujang frustrasi. Dia cari pawang hujan legendaris, namanya Mbah Tikno. Katanya bisa mindahin awan ke provinsi sebelah. Ujang bilang, "Mbah tolong, saya nikah minggu depan. Kalau gagal lagi, saya jomblo selamanya, serius." Mbah Tikno ambil kemenyan, baca mantra, goyang mangkok ayam jago, terus bilang, "Tenang, cuaca akan cerah. Tapi saya butuh syarat, kamu harus puasa bicara selama 3 hari, biar semesta tahu kamu serius." Ujang setuju, 3 hari nggak ngomong. Hari nikah tiba, cuaca cerah. Matahari panas kayak gosip tetangga, semua bahagia. Tapi pas ijab kabul, Ujang malah pingsan. Ternyata dia pingsan bukan karena gugup, tapi karena dehidrasi. Gara-gara nenek ini tanya Google, tapi warisannya malah jadi rebutan. Suatu hari, Nenek Sri yang tinggal sendiri di desa mulai belajar pakai HP Android. Cucu-cucunya ngajarin pakai YouTube, WhatsApp, dan Google Assistant. Saking seringnya ngobrol sama Google, Nenek jadi sayang banget. "Oke Google, cuaca hari ini cerah nggak?" Nenek Sri bertanya penasaran. Malam-malam, "Oke Google, kamu udah makan belum?" Nenek Sri bertanya dengan perhatian. "Nek, itu cuma mesin, bukan manusia," kata cucu dengan nada khawatir. "Biarin, setidaknya dia jawab saya. Bapaknya kamu aja dulu nggak pernah." Nenek Sri menjawab dengan nada defensif. Sampai akhirnya nenek nulis surat wasiat. Isinya gini, "Saya mewariskan sawah 2 hektar dan rumah kepada Google, karena dia yang paling perhatian." Nenek Sri menulis dengan sungguh-sungguh. Keluarga heboh. "Maaf, saya tidak bisa membantu dengan itu. Google meminta maaf." Pertanyaan bocah ini bikin ayahnya nganggur 2 tahun. "Yah, kenapa kita tak miskin?" tanya anak dengan polos. Si ayah kaget, tersedak mie. Matanya berkaca-kaca. "Karena hidup itu nggak adil, nak. Tapi kita harus kuat," jawab ayah dengan serius. Anaknya mengangguk lalu masuk kamar. Ayahnya termenung. Besoknya dia mulai rajin cari kerja, ikut seminar motivasi, buka channel YouTube, jualan online, semua dikerjain.
2 tahun berlalu, akhirnya dia sukses. Punya mobil, rumah, usaha sendiri. Anak pun tumbuh besar. "Nak, kenapa dulu kamu nanya kenapa kita miskin?" Tanya ayah penasaran. Soalnya waktu itu ibu bilang, "Tanya ayah ya, dia ngatur keuangan," jawab anak polos. Jadi 2 tahun usaha keras, cuma karena jawaban ngeles dari istri. Lo pernah ngebayangin lagi maling, malah dapet THR sama korak kerja? Nih, dengerin kisah gokil ini sampai habis, endingnya bikin ngakak pol. Ada maling bernama Udin, spesialis maling sepatu di komplek elit. Suatu malam, dia ngincar rumah Pak Budi, bos besar perusahaan sepatu. Dia lompat pagar, pelan-pelan ngambil sepatu limited edition harga 15 juta. Pas dia mau kabur, alarm rumah bunyi. Lampu nyala, keluarlah Pak Budi. Tapi aneh, Pak Budi malah ketawa. "Wah bro, sepatu itu prototype, belum diproduksi. Tapi kalau kamu suka, sini gua kasih. Malah lo jago banget ya, bisa bobol rumah. Lagi butuh orang kayak lo nih." Pak Budi bilang dengan ramah. Udin bengong. "Mau kerja legal nggak? Gaji gede kerja di band keamanan biar ngerti trik maling," kata Pak Budi tetap dengan nada bersahabat. Akhirnya Udin resmi kerja di perusahaan Pak Budi sebagai kepala keamanan. Dulu gua